kalimat barang siapa, siapapun, atau in English anyone, maka yufidul umum. Siapapun, anyone, dia melaksanakan buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa kurang dari pahalanya. Maka di sini fayasmilu min hadhihi al-ayah man amila salihan dzakar wal untha wa kulla syai' illa al-kafir. Karena ada istisnanya, wa huwa mu'minun. Maka kafir tidak masuk. Maka syahidnya di sini man yufidul umum, wa kadzalika huna man fatara shaiman bersifat umum. Idan imra'ah hadat tusallih ta'am falaha ajrun. Wa rajulun muqim wa sahih laisa musafir wa laisa bimarid shaim wa yusallih ta'am falahu ajr. Idan qad rubama huwa hasal ajr min siyamihi wa hasal ajr min iftari shaim ala hasbi amalihi li'anna lan huwa shaim hasal ajr min siyamihi wa huwa yunfik bi amwalihi hasal ajr min malihi. Idan hada huwa alladhi as-sahih laisa yustarat huna harus orang yang berbuka karena agar dapat pahala puasa, tidak. Dan juga dari sini faidah yang ketiga, la yustarat lilladhi yuftiru ma'ahu an yasuma Ramadan. Dan apakah harus puasanya Ramadan? Jawabnya tidak. Bisa puasa Ramadan, bisa puasa sunnah. Jadi tidak mesti di bulan Ramadan, tidak. Sehingga memberikan iftar as-shaim bukan di bulan Ramadan saja, bukan. Bisa di puasa Senin Kamis, bisa di puasa Daud, dan kapan saja. La yustaratu lilladhi yufatir ma'ahu an yasuma Ramadan, bal qad rubama siyamul wajib al-akhar ka qada Ramadan au nadr au al-kafarah atau bahkan siyam mustahabbat. Lalu mana pendalilannya? Kalau tadi bagi siapa saja laki-laki dan perempuan atau yang berbuka dan yang berpuasa boleh memberikan iftar shaim dan mendapatkan pahala karena pengorbanannya sesuai dengan pahala. Perempuan yang hadat hanya mendapatkan pahala karena iftar shaim. Namun laki-laki yang mukim dan sahih membuat makanan, maka dia dapat pahala dari puasanya sendiri dan dapat pahala dari memberikan makanan. Semua ada pengorbanannya. Al-jaza min jinsil amal. Dan begitupun di sini, puasanya apakah harus puasa Ramadan atau boleh puasa sunnah? Jawabnya puasa apa saja. Lalu mana pendalilannya? Awas, jangan latah. Tadi pendalilannya man yufidul umum, di sini pun man. Di sini man tidak ada hubungannya. Di sini lalu mana lafadznya? Man fattara shaiman. Asyahid huna shaiman. Ini lafadz yang kita jadikan pendalilan di faidah yang ketiga ini. Maka shaiman i'rabnya adalah pertama shaiman ismun nakirah, berarti dia tanwin, shaiman. Dari sinilah, dari tanwin inilah kita mengetahui bahwa dia nakirah. Dan di sana ada kaidah ismun nakirah fi siyaqi syarat yufidul umum. Ini di qawaid al-usuliyah dan qawaid al-fiqhiyah. Maka ingin belajar ilmu fikih juga harus menguasai ilmu qawaidul fiqhiyah, ilmu usulil fikih, dan insyaallah kita akan mempelajarinya. Dan begitu pun tentunya ilmu hadis. Bagaimana mau menjadi orang faqih kalau dia membahas hadis ternyata hadisnya dhaif. Orang lain membuang hadis ini, dia malah mensyarah dan menistimbat dari hadis tersebut.
maka akan dikatakan hadisnya dhaif. Kenapa kamu mensarah dan beristimbat hukum? Hada yufidul wujub wa hada yufidu tahrim. Padahal hadisnya dhaif. Maka harus menjadi seorang faqih mengetahui berbagai perkara. Pertama, ilmu lughatil arabiyyah, uktubu. Kedua, ilmu qawaidul fiqhiyah. Ketiga, ilmu usulil fiqh. Dan tambahan terakhir yang banyak dari ahlul fikih tidak memahaminya, ilmul hadis. Maka jika terkumpul pada seseorang dia mempunyai ilmul hadis, tidak berbicara tentang fikih kecuali dilandaskan hadis yang sahih. Kedua, setelah dia mengetahui hadis yang sahih, memahami dari lughatil arabiyyah, dari qawaid lughatil arabiyyah, dari segi i'rab, dari segi makna. Harus dia mengetahui. Kalau dia tidak belajar bahasa Arab, hanya terjemah, maka dia tidak akan beristimbat fikih dengan baik. Ketiga, qawaidul usul dan fikih. Maka jika seseorang mempunyai modal ini, dia akan menjadi perenang di dalam ilmu fikih karena dia menguasai ilmu fikih tersebut. Maka di sini pertama dia akan membahas ilmu fikihnya dari segi hadis. Diperiksa hadisnya sahih, berarti kita beristimbat, mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis ini. Kedua, faham maknanya dari istimbatat lughatil arabiyyah seperti di sini. Man fatara shaiman. Man yufidul umum. Maka man i'rabnya ismu syart. Barang siapa, anyone. Maka dari segi ilmu usul dan ilmu qawaidul fiqhiyah masuk kepada kaidah man yufidul umum. Berarti laki-laki boleh, perempuan boleh, yang berpuasa boleh, yang berbuka boleh, dan seterusnya. Kembali kepada masalah yang ketiga, bahwa tidak disyaratkan hanya puasa Ramadan. Dari mana istimbat ini? Hadis tadi, man fatara shaiman. Pertama hadisnya hasan li ghairi, datang dari dua sahabat, Zaid ibnu Khalid al-Juhani dan Abi Hurairah. Dari segi hadis kita ambil. Sekarang dari segi apa? Lughah Arabiyah. Apa? Shaiman nakirah dengan duhul tanwin. Taib. Dari segi pendalilannya juga usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Hunaka faidatun au qaidatun. Al-qaidah taqul nakirah fi siyaqi asyart yufidul umum. Jika ada ismun nakirah dan dia datang dalam siyak itu jumlah kalimatnya mengandung apa? Siyak nafi pertama atau siyak asyart, maka dia memberikan makna umum. Atau siyak isbat tanpa nafi dan tanpa syarat, dinamakan isbat. Ada tiga siyak. Maka di sini disebutkan di ilmi qawaidul usuliyah, an-nakirah ta'ti bisiyaq asyart atau nahi ataupun isbat yufidul umum, terutama di sini yang diinginkan siyaq asyart. Maka di siyaq syaratnya mana? Man fatara shaiman. Shaiman nakirah fi siyaq mada syarat, karena terjemahnya siapapun yang membuat orang berpuasa itu iftar. Man fatara shaiman. Barang siapa yang membuatkan makanan untuk orang yang shaim. Yang shaim di sini shaiman nakirah. Shaim dari apa? Puasa wajib, Ramadan, qada, nadr, ataupun kafarah, semua wajib. Atau yang mustahab, Itsnin wal Khamis, salasa ayamil bid, dan yang lainnya. Mana? Masuklah di sini keumuman, maka man fatara shaiman, lafadz shaiman nakirah fi siyaq syart yufidul umum. Dan ini banyak pendalilannya. Kaidah seperti ini kami berikan contoh di Al-Qur'an untuk permisalan. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka wa in ahadun, maka ahadun di sini yufidul umum. Li ay ahadin minhum. Wa in ahadun. In siapnya apa? In syartiyah.
Maka maknanya wa in ahadun, jika seseorang. Maka seseorang ini ahadun nakirah dengan tanwin wa fi siyaq asyart wa in ahadun, maka yufidul umum. Idan ma makna ayah wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maknahu in istajaraka ahadun minal musyrikina alladina amartuka biqitalihim wa qatlihim fa idan man huna yufidu bihi al umum. Dan begitupun di dalam ayat yang sebelumnya, man amila salihan. Apakah amal di dalam ayat ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah? Amal apa? Apakah amal salat saja? Tidak. Baik amal salat yang namanya salihan di sini, contoh yang kedua, man amila salihan, maka salihan nakirah fi siyaq syarat man. Di ayat ini yufidul umum. Sehingga amal apa yang menyebabkan falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan li ghairi, makna hayatan thayyibatan adalah kehidupan dunia yang penuh rizki dan jaya raya kaya raya. Maka mudah, barang siapa yang ingin jaya raya kaya raya di dalam ayat ini, agar amalan solehan, melaksanakan amal yang soleh. Man amila solehan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Hayatan thayyibatan. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh, maka bagi dia itu syaratnya seorang mukmin, bagi dia itu kehidupan yang baik. Ditafsirkan Ibnu Abbas, hidup yang jaya raya kaya raya, diberikan harta yang banyak. Maka ingin jaya raya kaya raya mudah. Apa? Tinggal melaksanakan amal soleh. Salat 5 waktu, belajar, mengajar, berdakwah, itulah. Maka Allah akan menjadikan kalian jaya raya kaya raya. Istrinya banyak, anaknya banyak, rumahnya juga banyak, apanya juga akan banyak. Tahu banyak? Banyak itu, kalau bahasa Jawa, angsa. Maka bukan itu maknanya. Banyak di sini bermakna over and over again. Maka di sini kalau begitu kembali kepada pendalilan shaiman, dia nakirah, idan man fatara shaiman. Barang siapa yang menjadikan orang yang berpuasa shaiman, berbuka. Shaiman di sini orang yang berpuasa, nakirah maknanya orang yang berpuasa bersifat umum. Orang yang berpuasa sunnah, orang yang berpuasa wajib, maka semuanya sama. Maka kesimpulannya dari faedah ini, barakallahu fikum, pertama, kaidah barang siapa yang seseorang membantu kepada amalan kebaikan, dia dihitung oleh Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Man fatara shaiman, membantu orang yang berpuasa, bukanya aku yang bayar, puasalah. Daripada kalian para syabab tidak berpuasa, tidak ada penyaluran, maka puasalah. Terus bukanya kita yang bayar, maka dia pun mendapatkan pahala. Faedah yang kedua, siapa yang memberikan makanan, apakah harus orang yang berbuka agar dia dapat pahala? Tidak. Karena man di sini ismun syarat yufidul umum, bisa yang berpuasa dan bisa yang tidak berpuasa, sama-sama mendapatkan pahala. Kemudian permasalahan yang ketiga, puasanya orang ini harus wajib Ramadan atau bersifat umum? Jawabnya bersifat umum, karena shaiman nakirah bitanwin fi siyaqi asyart yufidul umum. Seperti tadi kami contohkan, man amila sholihan, barang siapa yang ingin falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, dihidupkan di dunia ini dalam keadaan jaya raya, sholihan.
amalan solehan. Berarti apa? Salat, menuntut ilmu, mengajari kebaikan, dan berpuasa, dan yang lainnya. Maka solehan di sini bersifat umum, seperti shaiman. Nakirah bersifat umum. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka